Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anita Sri Sirep di sini akan menampilkan presentasi mengenai demonstrasi kontekstual tentang visi guru penggerak. Adapun pemikiran inquiry apresiatif di sini adalah mengidentifikasi hal baik yang telah ada dan mencari cara bagaimana hal tersebut dipertahankan dan memunculkan strategi mewujudkan perubahan ke arah lebih baik. Kemudian, agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan bagja. B. Buat pertanyaan utama. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. C. Jabarkan rencana. A. Atur eksekusi. Buat pertanyaan utama berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Untuk ambil pelajaran, kita memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran bagi kita. Pada poin gali mimpi, berisi narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Kemudian pada langkah jabarkan rencana, kita mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Pada poin atur eksekusi, kita membantu transformasi rencana menjadi sebuah hal yang nyata. Baik, di sini akan saya sampaikan visi guru penggerak yang saya ingin wujudkan, yaitu terwujudnya peserta didik yang kreatif dan berakhlak profil pelajar Pancasila. Adapun prakarsa perubahan yang dilakukan adalah meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Untuk prakarsa perubahan, pada poin pertama buat pertanyaan utama, pertanyaan yang berisi bagaimana cara meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Untuk daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Kemudian, mencari referensi dan praktik baik tentang cara meningkatkan kreativitas dan motivasi peserta didik melalui teknologi. Yang terakhir adalah mencari tahu bagaimana karakter peserta didik berdasarkan asesmen. Asesmen yang dilakukan adalah asesmen diagnostik. Pada poin kedua, ambil pelajaran, pertanyaan yang muncul adalah siapakah guru yang kreatif di kelas dalam memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran di kelas. Kemudian, teknologi pembelajaran apa yang digunakan saat pembelajaran. Yang ketiga adalah bagaimana memilih media teknologi pembelajaran yang tepat agar dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi peserta didik. Kemudian, tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah mencari referensi tentang tokoh guru ahli bidang teknologi yang ada di sekolah sekitar dan mencari referensi berupa media atau teknologi pembelajaran yang sesuai dengan peningkatan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Pada poin gali mimpi, daftar pertanyaan yang muncul adalah adakah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi peserta didik? Kemudian, bagaimana agar pembelajaran berbasis teknologi dapat diterapkan pada guru mata pelajaran lain? Yang terakhir, apakah ada keterkaitan antara pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Adapun tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah 1. Membuat lembar observasi tentang kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. 2. Melakukan kolaborasi melalui tim teaching
untuk memberikan pembelajaran berbasis teknologi. 3. Mencari referensi tentang dimensi profil pelajar Pancasila dan berkonsultasi dengan orang-orang yang kompeten tentang apa-apa yang harus dicapai untuk mewujudkannya. Pada poin jabarkan rencana, pertanyaan yang muncul adalah apa langkah-langkah untuk pembiasaan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran? Kedua, apakah media yang digunakan dalam pembelajaran berbasis teknologi? Yang ketiga, bagaimana usaha menjaga keberlanjutan teknologi agar terus dapat dilaksanakan dalam pembelajaran di kelas? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama adalah membuat perangkat pembelajaran, LKPD, dan instrumen penilaian yang tepat. Yang kedua, mencari media pembelajaran berbasis teknologi yang tepat sesuai dengan karakteristik peserta didik dan materi pelajaran. Kemudian, memberikan penghargaan pada peserta didik yang kreatif dan motivasi belajarnya tinggi. Pada tahap atur eksekusi, pertanyaan yang muncul adalah siapa yang bertanggung jawab memonitor agar jalannya kegiatan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan konsisten. Daftar tindakan atau penyelidikannya yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah membuat jadwal kegiatan pembelajaran menggunakan teknologi yang bervariasi setiap minggunya. Demikian rancangan tindakan perubahan berdasarkan Bagja. Semoga menjadi dampak perubahan yang baik dan memihak kepada murid dalam membantu mewujudkan visi sekolah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.